Kulit eksotis mungkin beberapa negara udah stop penggunaan kulit eksotis. Aduh, kasihan banget gitu kan, ular tangkapan dari liar digantungin, disayat kayak gitu kan. Waduh, ngeri banget. Intinya mereka bisa belajar kesini lah. Jadi Hirka itu sebetulnya tidak memiliki dapur khusus lah, istilahnya kita nggak punya racikan khusus dan lain sebagainya, dapur rahasia dan lain sebagainya, kita nggak ada yang ditutupin di sini. Karena ini mungkin gue pikir sesuatu hal yang dibikin dengan apa ya, dengan hati mungkin, dan kita juga pengen kebermanfaatan Hirka itu ada kebermanfaatan untuk masyarakat lebih luas. Mereka bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan ya intinya mereka bisa belajar kesini lah gitu kan. Dan ada banyak juga yang sampai ke visit ke sini gitu, diantaranya dari Papua. Teman-teman Papua tuh hampir ada 10 sampai 12 orang datang ke sini untuk belajar gimana sih cara penyamakan, terus apa aja obatnya, terus bisa nggak sih dilakukan di Papua, karena di Papua juga banyak kulit-kulit yang istilahnya hewan-hewan liar yang mati, terus juga diolah, ingin diolah dan menjadikan satu barang fashion gitu kan. Nah, kita juga membuka banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang datang ke sini untuk belajar. Satu sih pingin kita juga istilahnya kita pengen maju bareng-bareng. Istilahnya di sini juga bukan hak saya untuk, meskipun itu rugi ya kalau misalnya kita bicara soal corporate besar, pasti mereka memiliki dapurnya masing-masing. Tapi ya karena mungkin di sini kita pengen keterbukaan, terus juga kita pengen ngejar bukan hanya dari segi capital gitu kan, tapi ya kita juga pengen nilai edukasi itu ada dari brandnya kita, dari aspek manapun, dari segi produksi, dari segi konten kita. Edukasi kita pengen, istilahnya kita pengen mencerdaskan juga customer yang sekarang juga sedang bertebaran lah gitu. Kita nggak mau ngikutin arus yang sudah ada gitu sih. Nah, kalau untuk garansi seumur hidup itu diberlakukan untuk sepatu formalnya kita gitu kan. Kalau untuk casualnya kita, karena istilahnya apa ya, kita bisa menempatkan nih, kita dulu kan sebetulnya mainnya di formal nih, base produknya kita adalah formal, core produknya kita adalah formal, makanya kita bisa kasih garansi seumur hidup. Karena formal tuh istilahnya apa ya, kita jamin garansinya, kita jamin juga kualitasnya dan lain sebagainya. Dan dari konstruksi yang kita pakai juga, meskipun masih ada yang lebih bagus lagi nih konstruksi, dari segi konstruksi sepatu, ada 5 konstruksi sepatu, dari semuanya cementing, terus juga black stitch, stitch down, Goodyear welt, Norwegian welt, dan lain-lain gitu kan. Nah, kita pakai di mediumnya nih, mediumnya black stitch. Nah, kita pakai black stitch. Dan kenapa gimana caranya untuk klaim garansi itu, datang ke kita, apa masalahnya, kita bakal perbaiki. Sebetulnya itu salah satu campaign sih. Kita memiliki campaign buat setidaknya kita nggak bisa aspek lingkungan lain nih. Nah, kita coba ada aspek lingkungan lain yang juga kita bisa kejar, yaitu adalah kulit eksotis. Kulit eksotis mungkin beberapa negara udah stop penggunaan kulit eksotis dikarenakan itu mengganggu populasi lah gitu kan. Meskipun yang kita bisa dibilang kemarin tuh banyak kayak misalnya waktu ada bencana banjir di Jakarta nih, ini kok banyak ular sih dan lain sebagainya. Ya itu mungkin salah satu akibatnya. Dan kita juga istilahnya apa ya, ular itu harus ditempatkan di tempat yang seharusnya. Terus juga karena pertumbuhan ular di breeding sama ular secara kita bilang di ekosistemnya itu berbeda. Pertumbuhannya lebih cepat ketika kita breeding gitu. Dalam artian ketika ular sampai 2 meter di lingkungan bebas gitu di ekosistemnya, dengan ular yang kita breeding itu 2 meternya mungkin bisa lebih cepat. Katakanlah mereka setahun, ini kita bisa 6 bulan bisa sampai 2 meter. Itu yang menyebabkan kenapa kita jangan deh mengusik ular yang ada di habitatnya gitu kan. Biarkan mereka hidup seperti apa yang mereka jalani gitu. Karena ya kita pun nggak mau kan diusik ketika kita ada, misalnya saat menempati suatu tempat, tiba-tiba ada yang masuk dan coba mengusik kita, itu kan nggak enak juga. Makanya kita coba sedikit merealisasikan itu dengan campaign yang kita punya sih.
Betul, jadi kita juga kita nggak hanya berbicara, kita juga ada risetnya juga, kita juga diskusi juga sama ada namanya tuh Yayasan Syuk. Jadi mereka tuh budidaya ular, mereka tuh bahkan mungkin yang lebih ya itu kalangan dosen dan lain sebagainya. Mereka tuh benar-benar concern sama yang namanya lingkungan, nggak hanya soal ular, tapi ada beberapa aspek lingkungan lainnya yang mereka juga coba tanganin gitu kan. Dan di situ saya dapat banyak hal lah gitu kan, bahwa Mas, lu tuh nggak kayak gini loh, ular tuh keadaannya tuh nggak benar-benar, mereka tuh nggak benar-benar di istilahnya, iya breeding ada, cuman penangkapan ilegal tetap ada gitu kan. Dan itu waduh, kasihan banget gitu kan, ular tangkapan dari liar digantungin, disayat kayak gitu kan, waduh ngeri bos gitu kan. Ketika lihat kayak gitu tuh ada satu hal yang mungkin dulu lu harusnya nggak cari duit nggak gitu-gitu amat kali gitu kan, tapi ya mungkin ada pilihan lain gitu kan. Itu cara breeding, mungkin breeding emang lama, terus juga costnya gede banget. Dan kan kalau misalnya kita ngambil tuh kan nggak ada cost, kita paling nyari doang, kita tangkap, kita kulitin gitu kan. Dan itu suatu campaign yang kita pengen coba kejar sih, meskipun mungkin realisasiannya agak berat dan juga kita banyak singgungan dengan brand-brand besar, tapi ya kita pengen coba dari hal yang terkecil bisa kita coba. Kalau nyangka pasti, karena itu jadi goals utama gue sih, dan tentunya tim yang ada di Hirka juga gitu kan. Timnya kita gimana caranya produk ini keluar dan bisa diterima sama market, dan bisa besar di luar juga, istilahnya bisa besar di market Indonesia juga, dan bisa lebih terdengar dari market istilahnya segala lapisan elemen yang ada di Indonesia ini gitu kan. Gimana caranya masuk situ. Dan ya emang strateginya kita dari awal tuh istilahnya ya kita riset lama banget nih, yang normalnya lu istilahnya gini lah, banyak teman-teman gue bilang bahwa lu ngapain sih riset lama, udah tinggalin, lu bikin produk yang murah, lu jual di market, itu udah pasti kena tuh market gitu kan. Dan ya istilahnya visinya gue bukan itu, visi personal gue bukan itu, visi RK bukan itu gitu. Kita pengen coba mengolah apa yang mungkin orang nggak mau jalani gitu kan. Dalam artian ya prosesnya lama, kadang kan orang-orang pengen instan nih, cita-cita lu sekarang apa, gue pengen jadi YouTuber, gue pengen jadi apa, A, B, C, D gitu kan. Yang mungkin dari segi effort sebetulnya sama aja, mungkin mereka nggak mau melewati proses-proses yang sudah seharusnya dijalanin. Dari misalnya mereka menyerap knowledge, mereka juga cari circle yang pas buat mereka jadi cari support system, mungkin itu yang dilewati oleh anak-anak muda sekarang sih. Dan gue pengen bahwa kita tuh istilahnya Hirka tuh nggak lewat, istilahnya nggak instan sampai ada di titik ini. Mungkin ya perjalanan kita masih panjang dan pasti berat banget, karena kita istilahnya orang-orang ini ke kanan, kita malah ke kiri gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita di sisi lapisan manapun ya, kalau misalnya jadi influencer atau misalnya jadi YouTubers, mungkin ya YouTubers yang ke kiri banget tuh susah diterimanya. Mending ke kanan deh, lu kalau mau cari duit di YouTube tuh ke kanan aja, udah bahas-bahas yang sensasional, terus juga bahas-bahas artis-artis dan sebagainya yang emang masuk ke market gitu, daripada lu mengedukasi ini caranya membuat ini tuh seperti ini, dan ini kayak misalnya jadi istilahnya bekerja itu seperti ini baiknya gitu kan. Kayak gitu-gitu, konten kayak gitu kurang diminatin. Makanya gimana caranya biar kita tetap bisa ngasih edukasi ke market gitu kan, nggak hanya sekedar kita jualan gampang sih kalau kata gua. Kita misalnya dagang jualan kacang di pinggir jalan pun bisa, kita jualan apa ya istilahnya hal-hal yang mungkin lebih mudah diterima market pun bisa sebetulnya. Gue tuh base nya dulu jualan kanvas juga gitu, kita kanvas printing, kanvas untuk wanita dengan harga 100-200 ribu. Ketika produk luar masuk ke kita dengan ngejual harga sepatu dengan 80 ribu, 70 ribu, wah gue mati di situ bos. Makanya gimana caranya biar kita bisa tetap sustain gitu, gimana caranya biar kita tetap eksis gitu kan. Kita kasih sedikit inovasi yang mungkin kita coba kembangkan di sini, dan juga kita coba kasih edukasi yang mungkin nggak mau orang-orang dengar juga sih. Target gua sih kita bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Pertama itu, kedua juga bisa kita bisa ya impact itu tentunya. Terus kedua kita bisa lebih apa ya, masuk ke market Indonesia sih, karena dalam 5 tahun ke depan gue pengen coba gimana caranya biar kita bisa masuk ke market market Indonesia. Kita pengen besarin Indonesia gitu, karena mungkin kenapa gue bisa bilang bahwa kita bisa gampang masuk ke market luar,
dengan kondisi normal ya mungkin karena market luar tuh lebih menghargai produk yang kita bikin, menghargai akan proses, dan itulah gue pengen bawa market Indonesia ke arah situ. Dapat apa aja sih teman-teman Spotless ketika beli produknya kita? Dapat apa aja sih? Pertama, ini box, kita pakai hard box. Ini yang buat kenapa sepatu kita ketika shipping 2 kilo, karena hard box ini lumayan berat juga gitu kan. Lalu juga tentunya double box ya, ketika teman-teman beli online itu kita double box. Lalu juga kita ada extra lace, jadi kita kasih 2 lace untuk para customer kita. Lalu juga di sini ada